A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang kita bersama-sama senantiasa berharap, mengharapkan bimbingan, tuntunan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang apabila itu dikabulkan kita berharap bahwa di kehidupan ke depan kita adalah kehidupan yang terbaik, dan kemudian diri kita adalah orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, hanya dengan hitungan beberapa hari saja sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan umur kita. Berharap sangat usia kita Allah masukkan ke dalam bulan Ramadan nanti. Sangat-sangat berharap diri kita sahabat-sahabat rahimakumullah untuk umur kita ini sampai pada bulan Ramadan dan banyak mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bonus terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat rahimakumullah, adalah ampunannya. Diampuninya segala dosa-dosa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja di masa lalu, sebanyak sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dibebaskan diri kita dari siksa api neraka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga itu Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan nanti, sahabat-sahabat rahimakumullah. Dan Allah sampaikan umur kita ini kepada bulan yang sangat istimewa. Sahabat-sahabat rahimakumullah, sambil kita menunggu, kita menerima keistimewaan bulan Ramadan, maka kita persiapkan diri kita dengan kemudian membuka lagi catatan tentang keistimewaan, fadilah, keutamaan bulan Ramadan. Dan catatan yang tidak akan pernah hilang tentang keistimewaan bulan Ramadan dan ibadah di dalamnya, khususnya puasa, adalah Al-Quran. Dan pada kesempatan ini sahabat-sahabat rahimakumullah, kita coba melihat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang terkait dengan Ramadan, puasa, dan keistimewaan di dalamnya. Dan ayat-ayat itu sahabat-sahabat rahimakumullah tersimpul dalam satu ain berjumlah sekian ayat
yaitu dimulai dari ayat 183 sampai dengan 188. Dan pada kesempatan pagi ini kita coba untuk mendapatkan kesan-kesan atau pesan-pesan dari ayat-ayat ini serba singkat, sahabat-sahabat rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai, sahabat-sahabat rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu daripada kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Sahabat-sahabat Allah, bersyukur kita ini dijadikan, dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya dan Rasul-Rasul yang lain termasuk Nabi Isa alaihissalam. Rasul yang sekarang kita imani setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad SAW, itu kita imani. Beriman kepada kitab suci Al-Quran. Bersyukur kita sahabat-sahabat Allah. Dijadikan diri kita ini orang-orang beriman. Dan luar biasa sekali sahabat-sahabat terpukul apabila orang-orang beriman ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan nantinya, dan mudah-mudahan termasuk diri kita. Sebab apa? Sungguh sangat luar biasa nilai-nilai keimanan, gairah keimanan di bulan Ramadan nanti, dan kita berharap kita ada di sana sahabat-sahabat terpukul. Mengapa? Karena nanti orang-orang beriman inilah yang kemudian akan dengan senang hati, nah sahabat-sahabat termakula, senang hati, bahagia menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah di bulan Ramadan itu. Khususnya apa? Untuk berpuasa. Diwajibkan pada orang-orang beriman untuk berpuasa. Bagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Sahabat-sahabat termakula, ayat 183. Pesannya adalah beruntung diri kita ini menjadi orang-orang yang beriman. Sebab orang beriman inilah yang kemudian diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidangan kewajiban berpuasa. Dan oleh orang beriman maka kewajiban ini tidak hanya sebatas kewajiban, tapi dia rasakan adalah suatu kebutuhan yang memang dibutuhkan. Kebutuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman ini. Kenapa? Karena nantinya bisa menjadikan diri orang beriman ini mencapai peringkat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dimuliakan oleh siapa-siapa. Tapi banyak orang yang ingin mulia tapi cara yang tidak disenangi oleh Allah, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mulia dalam wujud takwa, maka tidak ada jalan-jalan yang ditempuh. Kemudian jalan-jalan itu adalah jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, sahabat-sahabat Allah. Kemuliaan dalam bentuk ketakwaan tidaklah dicapai dengan cara-cara yang tidak disenangi oleh Allah. Apalagi kemudian cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, sahabat-sahabat rahmatullah, adalah yang hari-harinya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat. Dan sahabat-sahabat terpukul di ayat berikutnya ini, di ayat 184, jika memang kita diizinkan oleh Allah, diperkenankan oleh Allah untuk tidak berpuasa, silahkan kata Allah. Dengan sebab tentunya apa? Sakit dan di perjalanan jauh. Dipersilakan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Namun wajib menggantinya di hari-hari berikutnya nanti. Sebanyak apa yang sudah ditinggalkan. Sebanyak tidak puasanya di bulan Ramadan. Karena memang sudah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat rahmatullah, yang perlu diketahui adalah di ujung ayat itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu, kata Allah, lebih baik jika kamu mengetahuinya. Artinya apa, sahabat-sahabat dari ayat ini, dari ujung ayat ini? Upayakan dulu, ikhtiarkan dulu. Alasan-alasan yang lain berdasarkan ilmu-ilmu manusia itu tunda dahulu.
kuatkan, ikhtiarkan dulu, upayakan berpuasa sekuat yang bisa dilakukan. Jika memang kemudian ketika upaya untuk puasa di tengah perjalanan kemudian tidak kuat, dipersilahkan oleh Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kesannya juga sahabat-sahabat termakullah, pesannya juga sahabat-sahabat termakullah, bahwa puasa itu dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan Ramadan iringi dengan ilmu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iringi, bekali dengan ilmunya. Pesan dan kesan singkat dari ayat 184 ini. Dan 185-nya ini sahabat-sahabat rahmatullah. Apa pesannya? Pesan singkatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Benar-benar bahwa Allah sudah sebutkan satu bulan ini. Nama di bulan yang satu ini sudah Allah sebutkan. Apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tidak di bulan lainnya sahabat-sahabat. Bulan Ramadan. Ada apa? Istimewanya apa bulan Ramadan? Yang mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan mendapatkan istimewanya. Apa itu istimewanya? Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Quran yang berarti apa? Di bulan Ramadan, umur disampaikan pada bulan Ramadan. Jadikan Al-Quran itu turun pada diri kita masing-masing. Untuk apa kemudian jika turun Al-Quran itu sudah ada pada diri kita? Kita dapatkan Al-Quran. Jadikan dia itu petunjuk. Hudal linnas. Petunjuk untuk diri kita sebagai orang beriman. Bukan hanya sebatas manusia. Sebab ada sebatas manusia ketika Al-Quran dijadikan petunjuk pada dirinya. Dia hanya dapatkan ilmu-ilmu yang tidak sampai kepada pendalaman, tidak sampai kepada iman kepada Allah, kuatnya iman kepada Allah, kuatnya iman kepada Rasulnya, kuatnya iman kepada apa-apa yang sudah dituntunkan oleh Allah untuk diimani. Tidak sampai demikian sahabat-sahabat. Misalnya ada orang yang mengambil tuntunan dari Al-Quran hanya sebagai ilmunya tentang alam semesta yang dia tidak dapatkan sahabat-sahabat di tempat-tempat yang lain. Dari Al-Quran dia dapatkan petunjuknya. Hanya sebatas itu dia dapatkan. Dan dia tidak lebih jauh lagi mendapatkan petunjuk-petunjuk karena memang dia tidak mau. Kita tidak demikian sahabat-sahabat. Maka kita posisikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman. Kita terima Al-Quran yang kemudian setelah Al-Quran itu menjadi petunjuk kita, kita ingat kalimat berikutnya. Wa bayyinatin minal huda. Kita akan berupaya selama bulan Ramadan ini mendapatkan penjelasan-penjelasan, mendapatkan rincian daripada petunjuk itu. Yang berarti apa sahabat-sahabat? Kita targetnya tidak hanya sebatas khatam membaca Al-Quran. Tidak hanya sebatas membaca teks Al-Quran lalu berkali-kali umpamanya khatam di bulan Ramadan. Tidak sahabat-sahabat. Tidak demikian target kita. Itu yang sudah-sudah. Yang sekarang adalah bagaimana kita mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Al-Quran. Tuntunan-tuntunan dari Al-Quran sehingga menjadi suatu ilmu, konsep-konsep kehidupan yang bisa memberikan petunjuk pada kita. Maka sahabat-sahabat rahmatullah, wal furqan sungguh sangat berbeda dengan sebelumnya. Menjadi orang yang berbeda kemudian. Kenapa? Setelah mendapatkan tuntunan-tuntunan, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahabat-sahabat rahmatullah, itu ayat ke 184. 185. Lalu 186-nya apa sahabat-sahabat rahmatullah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Intinya adalah sahabat-sahabat rahmatullah, amat sangat dekat di bulan Ramadan ini Allah pada diri kita. Maka minta sahabat-sahabat Allah. Berdoa kita perbanyak. Di bulan Ramadan kesempatan Allah itu dekat dan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Kita banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Menjelang buka puasa di antaranya adalah demikian doanya. Supaya diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan keliruan kita.
dibebaskan diri kita, dijauhkan diri kita dari siksa api neraka, atau doa-doa yang lain. Termasuklah sahabat-sahabat kita doakan negeri kita ini. Kita doakan negeri kita yang ditakdirkan oleh Allah, kita berdiam di dalam negeri ini. Kita doakan supaya negeri ini berubah menjadi negeri yang baik. Sahabat-sahabat rahmatullah, di ayat 186 intinya adalah Allah dekat, mintalah kepada Allah. Banyak berdoa. Di setiap kesempatan kita berdoa. Sahabat-sahabat rahmatullah. Fal yastajibu li, maka Allah kemudian akan mengabulkan dengan syarat, penuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan dengan berkualitas itu adalah syarat-syarat yang kita upayakan sebagai pemenuhan apa-apa yang memang sudah ditentukan oleh Allah? Fal yastajibu li wal yu'minu bi, dan kita benar-benar pada saat itu beriman, sahabat-sahabat Allah. Kita kondisikan diri kita ini beriman, iman yang benar, sahabat-sahabat Allah. Bukan iman orang munafik, bukan iman pula orang-orang yang hanya sekedar iman-imanan, tidak bertambah keimanan sejak balik sampai dewasa sampai meninggal. Kenapa? Karena malas untuk menggali, mengkaji soal-soal keimanan. Tidak demikian, sahabat-sahabat Allah. La'allahum yasudun, agar kamu menjadi orang-orang yang terbimbing, terpimpin, menjadi orang-orang yang cerdas dengan doa itu, sahabat-sahabat Allah. Kemudian 187-nya sahabat-sahabat rahimakumullah. Sungguh Allah ini benar-benar memperhatikan manusia, benar-benar memperhatikan soal-soal fitrah manusia. Ketika dahulu mungkin berpuasanya berjam-jam, sehingga fitrah manusia untuk berdekatan dengan pasangan hidupnya sangat-sangat tidak leluasa untuk terpenuhi. Dan konsep puasa di dalam bulan Ramadan yang kita dapatkan kemudian adalah boleh kita kemudian berdekatan dengan pasangan hidup kita usai lepas berpuasa selama beberapa jam. Dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita mendekati pasangan hidup kita, suami dan istri. Kenapa? Karena Allah tahu benar bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang memang perlu berdekatan dengan pasangan hidup kita. Allah pedulikan itu, sahabat-sahabat rahmatullah. Allah persilakan pada malam harinya. Sebab apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian dia dan dia adalah pakaian kamu. Yang demikian, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sahabat-sahabat rahmatullah, yang demikian Allah paparkan, Allah jelaskan supaya kita mengerti. Ayat-ayatnya Allah jelaskan kepada manusia supaya manusia memang tetap terjaga, terpelihara kemuliaannya. Dan terakhir, sahabat-sahabat rahmatullah, di ayat 188 ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan bagaimana hukum itu tegak, bagaimana hakim itu selayaknya. Hukum dan hakim yang bertakwa. Di ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Sahabat-sahabat rahmatullah, coba kita lihat. Di ayat 188 ini ada kaitannya dengan hakim, hukum dan pengadilan. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta sesamamu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sahabat-sahabat rahmatullah, maka ketika memang bulan puasa, bulan Ramadan benar-benar maksimal, ibadah-ibadah yang di dalamnya didasari dengan ilmu, terhindarlah manusia-manusia, terhindarlah orang-orang beriman, terhindarlah satu negeri ini dari praktek-praktek hukum yang haram. Di sini dijelaskan ada orang yang sudah tahu bahwa dirinya berperkara dan perkaranya bahwa sesungguhnya dia adalah orang-orang yang berdosa, orang yang salah. Tapi kemudian dia beli hukum
Dia beli hakim. Sehingga apa? Pengadilan yang dipimpin oleh hakim yang sudah dibeli ini memutuskan bahwa dirinya adalah benar. Padahal sesungguhnya dia sendiri mengerti dirinya adalah salah, sahabat-sahabat Allah. Jual beli hukum niscaya dengan datangnya bulan Ramadan akan bisa dihindari. Suatu negeri yang ketika memang hukum ditegakkan secara benar dan pengadilan secara adil berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kehidupan aman, damai, tentram, tidak ada kemudian gejolak. Nah, sahabat-sahabat rahmatullah, bulan Ramadan insya Allah bisa mengkondisikan hal yang demikian, yaitu hukum hakim pengadilan yang bijaksana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahmatullah, itulah sepilas kintas ayat-ayat yang menjelaskan, menegaskan tentang puasa dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada keliruan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.